Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kita kembali dalam program Mantan Tersedih. Kali ini kita akan mengetengahkan kisah seorang suami yang bahkan tidak pernah bisa masuk ke rumah istrinya melalui pintu depan rumahnya. Jadi mungkin kita pernah mengenal atau mendengarkan ada istilah istri simpanan. Tapi mungkin orang tidak pernah mendengar ada istilah suami simpanan. Tapi ternyata realitanya hal yang demikian itu ada. Ya, dan pernah terjadi. Ada seorang laki-laki, ya, dia menikah dengan seorang wanita yang sudah menjanda. Tentu bayangannya bukan janda yang sudah tua usia 60 tahun, bukan. Ini janda yang masih berusia cukup muda, ya. Masih sekitar 27-28 tahun dengan memiliki seorang anak laki-laki yang masih kecil, berusia 2 atau 3 tahun. Kenapa laki-laki ini mau menikahi si wanita? Karena dia mencintai. Dia mencintai istrinya dengan sepenuh hati. Begitu juga dia mencintai anak tirinya dengan sepenuh hati. Ya. Dia, si laki-laki ini punya latar belakang hidup yang cukup perih. Dia lahir sebagai anak yang yatim piatu, kemudian menjadi anak angkat. Nah, sehingga dia merasa memiliki chemistry dengan anak tirinya. Dia selalu bilang bahwa ada anak yang dilahirkan dari rahim seorang ibu, tapi ada juga anak yang dilahirkan dari hati. Jadi meskipun ini hanya anak tiri, ya, tetapi bagi dia ini adalah anaknya. Dalam perjalanannya, misal ketika si anak ini sakit, apa kemudian bapak kandungnya mau datang untuk merawat anak yang sedang sakit? Tidak. Yang merawat ya si laki-laki ini tadi. Ya. Yang khawatir ya si laki-laki ini tadi. Bahkan istrinya ini saat itu masih dalam keadaan pendidikan lanjut, ya. Kuliah begitu. Ya, kalau yang mudah kita pahami sedang pendidikan S2 lah begitu, ya. Karena pendidikan lanjut itu macam-macam, ya. Kalau misalnya dokter itu ada pendidikan spesialis dan seterusnya. Nah, ini lagi pendidikan lanjut lah, kita sebut lagi pendidikan S2 misal. Di saat istrinya ini sibuk, ya, untuk menyelesaikan perkuliahannya itu, dia yang memberikan perhatian, ya, merawat, walaupun tidak secara langsung anak tadi. Terus mengontrol pembantu yang ada di sana, agar sang istri bisa menekuni kuliahnya dengan tenang, begitu kan. Karena apa? Karena dia betul-betul, dia tidak hanya mencintai istrinya, tetapi juga mencintai anak tirinya, karena dia merasa memiliki latar belakang yang hampir mirip-mirip. Dia terlahir sebagai anak yatim piatu, menjadi anak angkat. Sementara anak tirinya ini masih kecil, juga terlahir dalam keadaan ayah dan ibu yang sudah bercerai. Jadi dia merasa ada perasaan senasib di sana dengan anak tirinya. Dia menyayangi dan mencintainya seperti dia menyayangi dan mencintai anak kandungnya. Kalau dia sedang ke luar negeri, ya,
Selalu yang pertama dia perhatikan, yang dia ingat, membelikan oleh-oleh untuk anak tirinya. Dia memperhatikan tumbuh kembangnya, bagaimana mendidiknya, agar menjadi seorang laki-laki yang saleh di kemudian hari. Ini kan anaknya laki-laki. Begitupun kalau sedang ada duit, ya, biarpun dapatnya sedikit, selalu yang dia perhatikan untuk beli pakaian, dan seterusnya dari anak tirinya tadi, meski anak ini masih punya bapak kandung dan bapak kandungnya juga kaya sebenarnya, ya. Nah, tetapi di dalam perjalanan cintanya, sebesar apapun cinta yang dia berikan kepada istri dan anak tirinya tadi, ini karena pernikahannya masih pernikahan siri, ya. Orang tua si wanita tuh tidak mau kalau si wanita ini buru-buru untuk menikah kembali. Ya, karena mungkin mereka masih berharap si wanita ini kembali kepada mantannya. Ya, kepada bekas menantu mereka, karena kan yang di sana itu memang pekerjaannya lebih prospektif daripada laki-laki ini. Tapi ya singkat cerita, mereka menikah secara siri. Sayangnya, si wanita ini terlanjur cerita kepada pembantu rumah tangganya. Sementara pembantu rumah tangganya ini masih saudara sama orang tuanya. Ceritalah dia. Cerita ya bahwa wah, laki-laki itu orangnya tidak baik, orangnya jelek, orangnya miskin, orangnya tidak punya apa-apa. Lah, orang tuanya belum ketemu sudah di framing seperti itu. Jadi benci duluan sebelum ketemu. Dan disinilah sedihnya kisah si laki-laki. Ya, dia bahkan menjalani hidupnya itu sebagai seorang suami simpanan. Karena nikah siri. Dia, istrinya ini, semua keluarganya tahu. Ya, semua keluarganya. Dengan ibunya pernah telepon, ya, karena ibunya jauh kan. Dengan kakak-kakaknya dia perkenalkan. Semua keluarganya tahu, karena dia cinta. Ya, dia kasih tahu sebagai janda anak satu, ya, dan diterima dengan baik oleh keluarganya. Sementara si wanita ini tidak mau kalau sampai orang tuanya tahu, ya. Maka jadilah si laki-laki ini sebagai suami simpanan, disembunyikan terus, bahkan mau berkunjung ke rumah istrinya. Nah, ini istrinya ini berada di luar kota, di kota yang sama dengan dia. Kotanya terpisah dengan orang tuanya si wanita ini. Ya, sekitar kalau naik pesawat itu sekitar 1 jam perjalanan lah. Beda kota. Ya. Nah, di kota ini, tempat mereka ini sama-sama tinggal, orang tuanya juga punya rumah yang ditempati oleh si wanita ini. Jadi rumah istrinya ini rumah orang tuanya. Di sana dikasih pembantu satu yang masih keluarga. Nah, sedihnya, si suami ini mau bertamu, mau main ke rumah istrinya. Karena istrinya tidak mau bilang bahwa ini sudah jadi suami. Dia bilang ke pembantunya itu, ini ada laki-laki yang suka sama dia, sedang pendekatan, sedang ta'aruf dengan dia, ya, sedang mendekati dia, menyukai dia, mencintai dia, tapi bukan suaminya. Nah, maka ya pembantunya menceritakan begitu. Ya, seharusnya kan kalau dia ceritakan, ini suami saya. Ya, biarpun mereka mungkin kaget, tetapi tentu perlakuannya akan sangat berbeda. Nah, suatu malam ya, udah agak lama nih, tidak ketemu sama anak tirinya yang baru usia 2 tahun. Dia kangen kan? Dek, nanti jemput ya sekitar jam 8 malam misal begitu. Habis sholat isya nanti berangkat. Rumahnya jauh tuh. Dari rumahnya si wanita itu jaraknya 30 km. Cukup jauh kalau dengan macet, ya perjalanan 1 jam lah ya. Nah, jadi kan tentu berangkat itu belum sempat makan malam dan seterusnya ya. Malam hari kerja seharian belum sempat makan malam.
Ya, tentu sekuat apapun manusia, nyetir cukup jauh kan juga capek. Dalam perjalanan ditanya sama istrinya, sudah sampai mana? Ah, oh, sudah sampai di sini. Nanti kalau lapar, makan dulu, di rumah ada lauk, ikan asin, dan sayur asem. Oh, alhamdulillah, terima kasih. Oh, sudah senang nih. Nanti bisa makan malam dulu sebelum jalan dengan anak tiri dan istri. Nggak taunya begitu sampai di rumah, ya, istrinya sudah nunggu di depan pagar rumah, gendong anaknya. Ayo kita berangkat loh. Tadi katanya ditawari makan dulu. Nggak, nanti aja kita makan di luar. Ternyata pembantunya sudah nangis gerung-gerung tuh. Gara-gara si wanita ini jalan sama suaminya. Pembantunya yang nangis ngamuk-ngamuk. Ya, dia tidak mau kalau sampai anak tirinya ini dekat sama bapak tirinya. Nangis gerung-gerung. Ya, tidak boleh si laki-laki ini datang melewati pintu rumah. Jadi cuma bisa sampai ke pelataran, sampai ke halaman rumah. Tidak boleh. Kalau tamu kan biasanya dipersilahkan masuk ke ruang tamu. Ini tidak boleh melewati pintu, itu tidak boleh. Pembantunya yang berkuasa. Ya sudah. Jadi mau numpang makan dengan lauk ikan asin dan sayur asem di rumah istrinya pun dia tidak boleh. Kan kasihan tuh. Ya. Nah, dia tidak pernah bisa melewati pintu rumah istrinya. Walaupun dia punya kesempatan untuk datang masuk ke dalam rumah tadi. Nah, suatu ketika orang tuanya si wanita ini ada acara, anaknya diajak ke kota itu. Ya, karena dia sedang kuliah, dia cuma ngantar bersama pembantunya ke rumah orang tuanya di kota yang berbeda, terus dia pulang. Nah, dia pulang itu kan artinya otomatis pembantunya tidak ada di rumah, dia sendiri. Nah, itulah dia bisa berkunjung ke rumahnya, tapi sekali lagi tidak bisa lewat pintu depan rumah. Kenapa tidak bisa lewat pintu depan rumah? Karena pembantunya sudah briefing kepada tetangga-tetangga. Itu kalau ada mobil itu, ya, jangan dikasih masuk, dia bilang. Ya, itu pembantunya sudah bilang ke tetangga-tetangga seperti itu kan. Jadi dia tidak bisa bertamu secara normal. Melewati pintu lazimnya orang bertamu. Padahal orang bertamu siapa? Misal ketua RT datang minta sumbangan, ya kita persilahkan masuk ke ruang tamu bicara. Siapa saja. Ya, ada teman datang bertamu, silakan masuk ke ruang tamu. Ini suami tidak boleh melewati pintu. Nah, jadi ketika dia mau datang, pembantunya ini di kota yang lain, pembantunya di tempat orang tuanya. Nah, begitu ya. Rumah itu istrinya sendiri, itulah dia bisa berkunjung ke rumah istrinya, tapi tidak melalui pintu depan rumah. Jadi kalau dia mau berkunjung dan masuk ke rumah, dia disembunyikan, disimpan. Jadi mobil istrinya itu mobil sedan model lama itu ya, yang ada bagasi belakang. Itu kalau bagasi belakangnya itu pintu kursinya ini kalau digeser, nah dia bisa keluar masuk melalui kursi sini. Dia mau masuk ke rumah istrinya, itu istrinya nyuruh dia harus sembunyi dulu ke bagasi melalui melalui kursi belakang yang bisa dibuka tadi. Karena apa? Karena seluruh tetangganya ya, itu sudah di briefing oleh pembantunya kalau sampai laki-laki ini datang, tolong diusir. Jadi kalau dia mau masuk, bertamu ke rumah istrinya, dia harus disembunyikan di dalam bagasi mobil istrinya. Pernah nonton film The Transporter ya? Itu yang ada seorang wanita dimasukkan ke dalam bagasi, dalam perjalanannya malah kemudian mereka saling jatuh cinta. Nah, itu kira-kira mirip seperti film The Transporter itu. Cuman bedanya ini suaminya yang disembunyikan di dalam bagasi agar bisa berkunjung ke rumah istrinya. Coba tuh, suami mana
yang lebih sedih daripada laki-laki ini. Mau numpang makan, ya, dia suami yang menafkahi loh ya. Dia mau numpang makan di rumah istri yang dia juga ikut menafkahi, ikut bayari kuliahnya, makan nasi putih pakai sayur asem ikan asin, sudah dijanjikan dulu, nanti makan dulu, tidak diperbolehkan oleh pembantunya. Coba, suami mana yang lebih sedih mau berkunjung ke rumah istrinya, tidak bisa melalui pintu lazimnya orang datang bertamu, tapi harus disembunyikan di dalam bagasi mobil, kemudian mobilnya dimasukkan ke dalam garasi, ya, garasinya ditutup, bagasinya dibuka, baru dia bisa turun masuk ke dalam rumah melalui pintu samping yang berbatasan dengan garasi. Jadi kan biasa kan rumah orang kan, ini rumah, ini garasi. Mobil masuk, di sini kan ada pintu penghubung. Nah, garasinya ditutup, bagasi dibuka, dia baru bisa masuk ke rumah lewat pintu samping, bukan melalui pintu tamu. Lazimnya orang menerima tamu, menghargai dan menghormati tamunya. Ya. Jadi kisah yang sangat sedih. Seorang suami simpanan. Suami yang tidak pernah diakui. Bahkan ketika orang tuanya sudah tahu, orang tuanya tetap tidak mau mengakui si laki-laki ini sebagai menantu mereka. Ya, si wanita juga ditanya, apakah itu betul? Pernah menjadi suamimu? Ditanya oleh teman-temannya. Apa dia tuh pernah jadi suamimu dulu? Ditanya oleh keluarganya. Jawabannya tidak. Dia cuma kenal saja. Dia kebetulan senang dengan saya, mungkin begitu kata si wanita. Jadi si laki-laki ini tidak pernah diakui sebagai seorang suami. Selamanya dia cuma menjadi seorang suami simpanan. Bahkan tanpa perceraian. Kan nikah siri ya. Tanpa perceraian, istrinya menjauh saja, ya, tidak mau ketemu lagi, sekuat apapun dia berusaha untuk bertemu, tiba-tiba dia lihat di Instagram sahabat istrinya sudah foto prewedding dengan laki-laki lain. Istrinya menikah dengan laki-laki lain. Dan selamanya dia cuma menjadi suami simpanan. Ya, artinya kan si wanita berpoliandri itu. Itu kan dosa besar tuh. Tapi ya sudah, kalau memang itu pilihannya. Dan si laki-laki ini bilang dia cuma bisa pasrah. Ya, tetapi bahwa ternyata seberat apapun ya perjalanan kisah cinta yang kita jalani, selalu ada orang-orang yang jauh lebih berat lagi di dalam menjalani ujian cintanya. Dan mereka bisa bersabar untuk itu. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.